Jaksa penuntut umum menuntut 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan dengan hukuman yang berbeda-beda. Paling lama untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Hendra Kurniawan yang merupakan mantan Karo Paminal Propam Polri dituntut 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dia dianggap bersalah karena telah memerintahkan anak buahnya menyisir CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Selanjutnya pemirsa, sama dengan Hendra, jaksa juga menuntut mantan Kaden Aro Paminal Agus Nurpatria Adipurnama dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Agus dinilai sebagai koordinator lapangan yang bertugas menyisir CCTV di Duren 3. Hendra dan Agus seharusnya divonis kemarin, namun hakim menundanya ke Senin pekan depan pada 27 Februari 2023. Selanjutnya pemirsa, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri Arif Rahman Arifin telah divonis 10 bulan penjara. Putusan akhir itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya Arif dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan karena dianggap sengaja mematahkan barang bukti laptop hingga tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mantan Korspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto mendapat tuntutan 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Cuk dianggap bersalah karena mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar rumah TKP pembunuhan Yosua. Kemudian tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan untuk Baikuni Wibowo. Mantan Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watprof itu dinilai terlibat perintangan penyidikan karena mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar rumah Sambo. Lalu ada mantan Kasubnit 1, Subdit 3, Ditipidum Bareskrim Polri Irfan Widianto yang dituntut 1 tahun pidana penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Irfan dianggap bersalah karena mengumpulkan dan merusak CCTV di area dekat rumah Verdi Sambo di Kompleks Duren 3. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana jalannya sidang hari ini dari kasus obstruction of justice, kami ajak Anda berbincang dengan Pak Beni Mamoto. Selamat pagi, Pak Beni. Pagi. Baik, Pak Beni Mamoto, sejumlah tuntutan dari jaksa penuntut umum tadi juga seperti yang saya bacakan ini sudah dialamatkan kepada para terdakwa dari obstruction of justice. Setidaknya Pak, kemarin sudah ada yang divonis, yaitu kemudian ada Arif Rahman Arifin. Bagaimana kemudian Pak Beni melihat tuntutan-tuntutan ini yang diberikan kepada para terdakwa atas peran mereka masing-masing, Pak? Ya, kita coba melihat dulu ya putusan yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu, yaitu orang yang dianggap paling bertanggung jawab, yaitu Verdi Sambo, dengan putusan hukuman mati. Ini terberat. Kemudian istrinya 20 tahun. Ini menggambarkan bahwa hakim menempatkan mereka sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Adapun anak buahnya ataupun mereka yang diperintah, ini tergantung nanti dari levelnya ya. Levelnya dalam arti dari kepangkatan, kedekatan, hubungan kedinasan. Nah, ini bisa dilihat satu persatu nanti. Nah, kita melihat dari Eliezer, karena dia sebagai justice kolaborator yang sudah berkontribusi dalam pengungkapan kasus ini. Nah, ini tentunya dari institusi Polri juga mempertimbangkan hal itu. Makanya pada sidang kode etik kemarin dulu, yang bersangkutan tidak di PTDH, tetapi kena demosi 1 tahun, permohonan maaf secara lisan dan tertulis, dan
perbuatannya dinyatakan tercela. Nah, berikutnya muncul untuk Arif Rahman, ini juga 10 bulan penjara, dan nanti tinggal bagaimana hasil dari sidang kode etiknya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana relasi antara Sambo dengan para anak buah ini. Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti contoh berkata jujur, apa adanya, kemudian membantu mengungkap kasus ini, berlaku sopan, kemudian rekam jejaknya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran etik, disiplin, pidana, kemudian berprestasi dan sebagainya. Ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi hakim, hal-hal yang meringankan. Makanya kita lihat nanti persidangan berikut ini, tentunya kita bisa lihat apa peran yang bersangkutan dalam obstruction of justice ini, sejauh mana kemudian juga kontribusinya dalam mengungkap kasus ini, pembuktian kasus ini. Oke, Pak Beni, tapi dari setidaknya Pak, vonis yang sudah dijatuhkan kepada Arif Rahman Arifin 10 bulan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau menurut pandangan Pak Beni Mamoto sendiri, bagaimana dengan vonis dari terdakwa-terdakwa lain dalam kasus perintangan penyidikan ini, Pak Beni? Ya, tentunya kita belajar dari 2 vonis yang terdahulu. Ini hakim, kami perhatikan ya, hakim tadi saya katakan sudah menempatkan orang yang paling bertanggung jawab, yaitu Sambo dan istrinya, dengan hukuman yang berat. Artinya tanggung jawab ditarik ke atas. Anak buah ini kan di bawah perintah. Mereka terkait relasi kuasa, mereka terkait juga dengan psikohierarki dan sebagainya. Oleh sebab itu, hakim nantinya tentunya dalam memutus ke depan ini akan melihat perannya apa, kemudian kontribusinya dalam pengungkapan ini, jujur atau tidak, berbelit-belit atau tidak, kemudian juga rekam jejak. Apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam pelanggaran etik, pidana ataupun disiplin. Kemudian juga tentunya rekomendasi dari prestasi yang pernah dia capai. Oke, tapi Pak Beni, kalau Pak Beni melihat sebenarnya dari perjalanan sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini, sebenarnya semua konstruksinya, bukti-bukti yang ada sudah cukup jelas Pak, artinya hakim sebenarnya tidak perlu terlalu sulit nantinya untuk menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Ketika juga kasus dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah selesai perjalanannya sementara Pak, sampai vonis kemarin untuk para terdakwa. Ya betul, jadi karena kasus ini berjalan beriringan ya. Jadi terdakwa satu menghadirkan saksi yang lain. Nanti demikian juga terdakwa satunya lagi menghadirkan saksi yang lain. Cross check keterangan ini sudah berjalan. Sehingga hakim sudah sebenarnya punya gambaran ya tentang bagaimana pembuktiannya, kemudian berat ringannya peran mereka dalam obstruction of justice ini, sehingga tidak terlalu sulit ketika nanti akan mengambil keputusan yang berikutnya. Catatan yang menurut saya paling penting adalah hakim sudah menempatkan orang yang paling bertanggung jawab ini dengan sanksi hukuman yang paling berat. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kita bisa lihat itu strukturnya ya. Yang terberat adalah mereka yang punya niat merencanakan, kemudian memanage bagaimana skenario dilakukan untuk menutup kasus ini. Nah, kemudian baru siapa-siapa yang membantu. Nah, inilah diharapkan nanti keadilan bisa diperoleh kepada para junior. Karena saya sendiri juga prihatin, banyak junior yang berprestasi. Ada yang lulusan terbaik Akpol. Mereka-mereka ini kan ya boleh dikatakan masa depannya masih panjang, tapi harus menjadi korban dari Sambo ini. Oke, baik Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, kami masih ingin berdialog, berdiskusi dengan Bapak bagaimana tentang jalannya sidang hari ini dari kasus perintangan penyidikan, tapi usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda.